Oke, untuk pertemuan pertama kita oke, untuk pertemuan pertama kita, tujuannya adalah mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian kamu dapat menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis, kemudian menjelaskan karakter atau sifat sel anakan dari hasil pembelahan mitosis dan meiosis, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan, dan menjelaskan fungsi-fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki perempuan. Kurang lebih ini yang akan kita coba capai hari ini. Nah, kita kurang lebih akan ada 5 pertemuan, indikatornya beda-beda ya. Ini indikator pertemuan pertama, kemudian nanti ada indikator pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, dan terakhir itu pertemuan kelima kalian presentasi, kemudian pertemuan keenam itu adalah ulangan. Hanya cuman Ustazah melihat indikator, di pertemuan satu itu terlalu banyak. Jadi Ustazah tidak yakin nih kalian hari ini kita bisa menyelesaikan semua indikatornya. Kita sebisanya aja, ya sesuai waktu yang kita punya dari jam 8.45 sampai 9.45. Oke, oke. Nah, ini tabel penugasan kita. Kurang lebih tugas pertama itu mengumpulkan catatan. Nah, hari ini itu adalah tugas pertama. Jadi silahkan kalian mulai mencatat karena untuk tugas pertama yang dikumpulkan itu catatannya. Ya, tugas pertama yang dikumpulkan itu catatannya. Jadi silahkan mulai siap-siap mencatat karena setelah ini kalian harus masuk ke Edmodo kemudian mengumpulkan catatannya. Ya, silakan siap-siap mencatat, Ahwat. Oke. Nah, kemudian tugas yang kedua itu adalah mengerjakan kuis. Jadi nanti akan ada kuis. Kemudian tugas ketiga mengumpulkan catatan lagi dan tugas keempat mengerjakan ujian kompetensi yang ada di buku paket IPA. Yang ini apa tuh? Buku paket yang Ustazah kasih secara PDF. Nanti kalian isi ininya apa? Uji kompetensinya. Kalian lihat dulu aja uji kompetensinya ya di buku paket kalian. Ustazah khawatir udah Ustazah stabiloin, nanti kalian lihat aja. Kalau belum Ustazah stabiloin jawabannya, kalian bisa menjawab, karena itu nanti akan ditugaskan. Oke, lanjut. Iya gimana, Hipi? Lihat modal kan Apanya? stabil apa tadi? Itu buku paket IPA. Kan Ustazah udah kasih buku paket IPA tuh. Belum. Udah. Oh, Belum ya? yang itu. Belum Yang di grup udah belum? Udah. Di grup ini di grup apa? Di grup kelas sama ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Kaira. Udah kok Ustazah, udah aku kasih. Oke, nanti kamu tag ulang aja di grup ya. Iya. Iya, kenapa Hipi? Oh, apa namanya? Yang tugas 1, tugas 2 gitu-gitu semua udah sini semua tugasnya udah di Edmodo belum? Belum. Cuma tugas Baru tugas 1 doang yang udah ada di Edmodo. Jadi nanti silakan setelah pertemuan ini langsung dikerjakan tugas 1-nya. Ya. baik, Zak. Oke. Nah, tugas kelima itu adalah bekerja kelompok. Nanti Ustazah akan bagi kalian per kelompok, satu kelompoknya ya sekitar 5 sampai 6 orang. Kemudian nanti kalian bekerja sama membuat PPT dan presentasi, kemudian membuat laporan juga. Nah, Ustazah mau di dalam grup itu ada Ustazah karena di dalam penilaian kerja kelompok itu akan dinilai 2 hal. Yang pertama itu hasil dari kerja kelompok kalian seperti laporannya seperti apa, nanti presentasi kalian seperti apa, dan selain itu Ustazah juga perlu melihat kerjasama kalian. Jadi nanti silahkan kalau sudah Ustazah bentuk, nanti Ustazah kerja sama ketua kelasnya, kalau sudah ada pembentukan kelompok, nanti silahkan semua hal itu dibahasnya di grup, biar Ustazah bisa pantau kira-kira seberapa kompak sih kerjasama kalian. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada ulangan harian, remedial jika nilai kurang atau ingin nambah nilai, dan pengayaan bagi siswa dengan kemampuan yang baik. Nah, dalam mempelajari sistem reproduksi pada manusia ini adalah salah satu hal yang ingin Ustazah tekankan dulu di awal pembelajaran. Ini ada ayat, kira-kira ini apa ya? Ayat apa ini? Katanya di Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kira-kira ini surat apa ya, Ahwat? Ada yang tahu ini surat apa?
Belum ada yang tahu? Nah, nanti silahkan dicari tahu ya. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, hari ini Ustazah mau mengajak Antuna untuk bersyukur dulu nih. Karena Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Jari kita lengkap, alhamdulillah. Mata kita bisa melihat dengan normal, alhamdulillah. Meskipun ada yang minus seperti Ustazah misalkan. Kemudian kita lengkap nih, punya wajah. Ada mulut di sini, hidung di sini, mata, alis, jidat, semuanya lengkap. Ya, alhamdulillah. Jadi, itu yang perlu kita banyak-banyak syukur juga sama Allah hari ini. Kita juga perlu bersyukur kita masih bisa makan enak hari ini, ya. Meskipun mungkin dari kalian ada yang belum sarapan karena telat bangunnya dan sebagainya, tapi insya Allah kalian lebih mudah untuk bisa makan dibandingkan orang yang sedang sakit saat ini dan orang yang sedang kesulitan harta saat ini. Gitu. Jadi mari kita banyak-banyak bersyukur. Oke, nah di sini kayak dari ayat ini kita bisa belajar ya ini sempurna dan seimbang fisiknya serta sesuai letaknya. Jadi mata di sini, mata nggak pindah ke posisi mulut, alhamdulillah. Hidung di sini, tangan, alhamdulillah di sini nggak salah posisinya. Kan ada juga tuh orang yang punya jari, jarinya nggak 5, terus jarinya tuh tumbuh nggak sesuai gitu. Ada tumbuhnya di sini misalkan, ya, atau tumbuhnya di sini misalkan. Gitu. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, sedangkan kita banyak berpaling dari sikap syukur dan sibuk dengan permainan yang melalaikan dan lebih senang dengan perkara yang hina dan rendah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka ke tempat yang paling rendah yaitu neraka yang merupakan tempat para pelaku maksiat yang durhaka. Nah, sekarang Ustazah mau bertanya nih, kira-kira perkara yang hina dan rendah itu apa sih, Ahwat? Perkara yang hina dan rendah itu apa? Ada yang tahu kira-kira perkara yang hina dan rendah itu apa? Ahwat? Itu saya mengikuti hawa nafsu. Oke, betul tuh Hipi sudah menjawab berani mengikuti hawa nafsu. Terus apa lagi? Ada yang mau mencoba lagi? Kira-kira apa ya perbuatan yang hina dan rendah? Maksiat bukan sah. Iya, betul, maksiat. Ini siapa yang menjawab ya? Naisila. Naisila, Masya Allah, Naisila. Sudah lama tidak berjumpa, semoga sehat-sehat selalu ya di sana. Oke, jawaban Naysila juga benar. Nah, salah satunya lagi itu memikirkan banyak hal tentang dunia. Karena perkara dunia itu kebanyakan melalaikan. Makanya sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama meluruskan niat ya, Akhwat. Kayaknya Ustazah belum doa kafaratul majelis ya? Belum. Innal hamdalillah, kita mulai ya, bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran ini dilanjutkan lagi, mari kita sama-sama meluruskan niat bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan hari ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga kita berharap pembelajaran kita hari ini menjadi ladang pahala untuk kita ya. Jadi meskipun salah satunya kita belajar perkara dunia tapi kita berharap pahala kepada Allah dan ini merupakan bagian dari ibadah kita sehingga kita bisa meninggalkan perkara yang hina dan rendah. Nah, woohoo! Ini adalah quotes kita hari ini. To have more, you must genuinely thank more. Jadi ya, untuk mendapatkan banyak hal, kamu harus lebih banyak-banyak bersyukur. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini pertemuan pertama kita akan belajar mitosis dan meiosis. Juga kita akan belajar mengenai organ-organ reproduksi pada manusia, laki-laki dan perempuan. Jadi silahkan dicatat, Ahwat ya, sudah mulai mencatat. Oke, ini akan Ustazah putarkan video. Jadi Ustazah sempat membuat status WhatsApp ini, ya. Ustazah sempat membuat status WhatsApp ini, kemudian ada beberapa temannya yang komen, meskipun belum belajar, tapi komenan temannya tuh benar jawabannya. Ya, sekarang kita lihat dulu videonya.
Oke, kira-kira ini proses apa ya, Ahwat? Penyembuhan. Proses penyembuhan, betul. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, ini salah satu contoh dari proses penyembuhan. Kayak sekarang kita lihat kuku-kuku kita, ada yang kukunya panjang, udah hari Senin kukunya panjang, belum dipotong, ada yang kukunya panjang. Kenapa ya kuku kita bisa panjang? Ada yang tahu nggak kenapa kuku kita bisa panjang? Nutrisi. Karena Nutrisi bertumbuh. Terus ini siapa yang bilang bertumbuh? Kaira. Aira. Terus tadi Hipi mau bilang apa, Hipi? Saya bilang karena nutrisi, Zah. Jadi dia tumbuh. Iya, betul. Karena juga kita punya nutrisi. Ada lagi yang tahu kenapa kuku kita bertumbuh? Belum tahu? Oke, kita lanjut. Nah, ini kira-kira ilustrasi apa, Ahwat? Pertumbuhan. Pertumbuhan. Masya Allah, barakallahu fikun. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis itu berhubungan dengan tadi, pertumbuhan dan penyembuhan luka. Dan juga berhubungan dengan ini. Kira-kira ini apa? Kacang polong. Bukan. Sperma bukan sudah. Ya, betul. Sperma. Ovum. Iya, sperma dan ovum ini mirip kayak ini ya, toge. Tapi ini ceritanya sperma dan ovum. Oke, berarti mitosis dan meiosis juga berhubungan dengan sistem reproduksi kita. Nah, sekarang silakan gunakan internetmu dan cari tahulah mengenai mitosis dan meiosis. Ya, silahkan kalian mulai searching, cari tahu mengenai mitosis dan meiosis. Ya, kemudian nanti yang berani menyampaikan di kolom komentar ataupun berbicara secara aktif mengenai mitosis dan meiosis dipersilahkan. Ya, silahkan cari tahu dulu apa sih itu mitosis, apa sih itu meiosis. 3 menit ya, sekitar 3 menit. Kayak silahkan mulai searching 3 menit dari sekarang. Oke, silahkan mulai searching, Ahwat. Ya, bagi yang searchingnya lewat handphone, nggak apa-apa ya, kameranya mati. Ustazah, aku... Oh, gitu. Baik. Gisel, pertemuan berikutnya silakan handphonenya sudah penuh ya baterainya, jadi tidak perlu di-charger lagi. Ya, hari ini Ustazah masih kasih uzur, pertemuan berikutnya silakan pagi-pagi sudah full dulu, jadi dari malam silakan di-charger handphonenya. Ya, silakan Gisel kalau sekarang belum bisa. Oke, 2 menit lagi silakan mulai mencari apa itu mitosis dan meiosis, atau tahap-tahapnya apa, atau menurut kamu gunanya apa. Ya, silahkan. Oke, 3 menit yang sudah berlalu, ada yang berani mengungkapkan pendapat mengenai apa itu mitosis dan meiosis, Ahwat? Oke, ada yang mau berpendapat? Kalau mitosis itu pembelahan sel sudah. Oke, sebentar kita catat ya pendapat dari Kaira.
Kalau mitosis itu pembelahan sel. Terus kalau meiosis? Ada lagi yang mau mencoba? Itu Zah. Apa mereka dua-duanya itu buat new cells. Apa Terus kalau keduanya? meiosis Keduanya untuk apa? buat apa sel-sel baru. Terus Keduanya kalau untuk, coba diulang. Tadi pendapat keduanya Hipi, untuk keduanya untuk? keduanya untuk membuat sel-sel baru. Ya, Tapi meiosis itu buat sperma sama telur. Terus kalau yang mitosis itu buat kayak kulit, apa sih, sel kulit, terus sel perut, sel perut, iya, bener gak? Making body cells, ya. iya. Kak, jawaban Hipi sudah betul ya, Masya Allah, Barakallahu Fikun. Kayak jawaban Haira juga sudah betul, mitosis merupakan pembelahan sel. Nah, Ustazah akan share screen lagi, jadi kurang lebih itu yang akan kita pelajari hari ini mengenai mitosis dan meiosis yang berhubungan dengan pembelahan sel. Ustazah izin off kamera ya, karena Ustazah record. Takutnya nanti buka Ustazah ada. Oke, untuk yang tidak hadir hari ini, nanti insya Allah mereka menonton hasil record kita yang akan ditayangkan di YouTube. Oke. Nah, ini ya pendapat dari teman-temannya dari berbagai kelas. Ini ada Halwa, kemudian ada Nuril, Haira, dan Hipi. Ini kurang lebih pendapat dari teman-temannya mengenai mitosis dan meiosis yang mereka temukan dari hasil pencarian. Nah, hari ini kita akan belajar mitosis dan meiosis. Kurang lebih secara garis besar mitosis itu adalah pembelahan sel yang identik, sedangkan meiosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan setengah kromosom. Yang biasa seperti yang Hipi katakan itu ada di sperma dan sel telur. Nah, ini dia mitosis. Mitosis salah satu contohnya dia itu produce body cell. Jadi di mitosis itu berfungsi untuk membentuk sel pada tubuh kita. Nah, ini contoh dari sel pada tubuh kita. Ceritanya di sini semua warnanya sama. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan semua warna sama di sini? Ini juga sama. Berarti dia disebut apa kalau sama? Kita kata lain. Iya, tadi siapa yang jawab? Alia. Oh, Alia, betul. Ya, jadi selnya itu identik. Ya. Nah, ini adalah ciri khas dari mitosis. Nah, apa ini kira-kira? Ada apa ini? Pembelahan. Terus, apa yang terjadi pada pembelahan ini? Ada yang salah nggak dari pembelahan ini? Oh, enggak deh, Zah. Kan biru terus jadi merah. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Kira-kira ada yang salah nggak dari pembelahan ini? Ya, kira-kira ada yang salah nggak dari pembelahan ini? Raihanun, Adina Azwa, Rahmani, Hamada. Ada yang salah nggak dari pembelahan ini? Yumna, Syahira, Nabila, Najla Budi, Aisyah Azhara, dan Karimah. Ini kenapa kameranya off? Kira-kira apa yang salah dari pembelahan ini? Nabila, Najla Budi. Oke, ada yang chat masuk. Pembelahan selnya tidak identik, kata Hanin. Betul sekali, pembelahan selnya tidak identik. Nah, harusnya, misalkan kalau kita lihat dari warna ini, oke, oke. Nah, ini itu warna pink, yang ini dia warna biru. Nah, ini nggak boleh terjadi. Harusnya dalam mitosis itu yang terjadi adalah kalau dia warna pink, ya udah hasil sel yang baru juga warna pink. Kalau dia itu sel perut, maka nanti yang keluar harus sel perut lagi. Kalau sel di kulit, maka yang harusnya keluar itu di sel kulit lagi. Jangan sampai ketika sel kulit itu membelah, yang terbelah itu malah jadi sel perut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari indikasi adanya kanker atau indikasi adanya kanker, di mana sel itu membelah diri tapi tidak sesuai porsinya.
atau terlalu banyak. Ada juga yang dia membelah diri tapi tidak sesuai jenisnya. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Jadi, mitosis itu adalah dasar-dasar pengembangan studi dari cancer, dari saintis-saintis yang meneliti mengenai cancer gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, skin cell harusnya memproduksi skin cell lagi, ini identik. Stomach cell harusnya produce stomach cell lagi, karena ini identik. Oke, kita lanjut. Ini juga salah satu kelainan. Harusnya dia itu memproduksi secukupnya saja, tapi pada kanker itu dia memproduksi sel sebanyak-banyaknya. Ya, makanya mitosis ini adalah dasar untuk mempelajari kanker. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke tahap-tahap mitosis. Ya, silakan mulai dicatat. Tahap mitosis yang pertama itu ada interphase, di mana itu adalah proses pertumbuhan dan proses DNA replication. Yang tadinya DNA cuma satu untai saja, nah dia mereplikasi dari 2 untai dan membentuk helix. Kemudian di sini juga mulai penentuan cell function atau fungsi dari sel. Selnya berguna untuk apa nih? Oh, ini induknya itu sel kulit, maka nanti dia akan memproduksi sel kulit lagi. Nah, tahap interface ini adalah tahap yang crucial atau tahap yang penting. Ya, Oke, Ustazah lanjut. Nah, di mitosis, proses mitosisnya itu cuma 10%. Sisanya proses interface, di mana dia duplikasi genetik itu di interface. Maka interface ini menjadi proses yang krusial bagi mitosis. Ya, Oke, Ustazah akan lanjutkan. Nah, ini dia hal yang paling penting bagi sel, bagi si sel, hal yang paling penting bagi si sel adalah nukleus atau inti sel. Kita telah pelajari di kelas 7, di mana di dalam nukleus ini ada DNA. Ya, Ahmad ya. Nah, ini adalah salah satu bagian penting dari tubuh sel. Oke, dengan adanya DNA ini, itu yang membuat sel pada mitosis, pada proses mitosis itu identik karena jumlah DNA yang dihasilkannya sama, kemudian bentuknya juga sama, komposisinya juga sama. Ini yang membuat sel pada mitosis itu identik. Oke, nah sekarang di dalam DNA kita itu ada yang namanya kromosom. Ya, di dalam DNA kita itu ada yang namanya kromosom. Nah, dalam manusia, di dalam nuklei atau di dalam nukleus itu ada 46 kromosom. Masing-masing manusia semuanya sama, harus ada 46 kromosom. Kalau kurang atau lebih, maka kita akan mengalami kelainan. Oke, nah kromosom. Ini dia, ya, oke. Nah, ini yang Ustazah mau jelaskan. Tolong diperhatikan, harus bisa membedakan. Centromere. Centromere adalah part of chromosome where sister chromatid are held together. Jadi ini yang bulat ini adalah kromosom, di mana kromatid di sini nih, itu disatukan oleh kromosom. Oke, nah sekarang kita lihat. Di sini ada satu kromatid dan di sini ada satu kromatid dan ada satu sentromer. Satu kromatid, satu sentromer ini tetap disebut kromosom. Kemudian dia menduplikasi. Jadi 2 kromatid, 1 sentromer. Ini juga disebut satu kromosom. Jadi berapapun jumlah kromosomnya, berapapun jumlah kromatidnya, dia tetap dihitung satu kromosom. Ya, selama memenuhi syarat yaitu ada kromatid dan ada sentromer. Kromatidnya 1 tetap disebut kromosom. Kromatidnya 2 tetap disebut satu kromosom. Ya, jadi jangan sampai kalian berpikir salah, ini pemikiran yang salah. Ketika kalian melihat ada 2 kromatid, maka ini 2 kromosom. Ini pemahaman yang salah. Ya, satu kromatid itu satu kromosom. 2 kromatid juga disebut satu kromosom. Yang penting ada kromatid dan ada sentromer itu disebut satu kromosom. Sampai sini Ahwat paham? Paham. Oke, yang lainnya? Oke, Masya Allah, Barakallahu Fikun. Tapi kromosom tuh buat apaan sih? Kromosom itu buat kamu. Kamu bisa ada di dunia ini salah satunya karena kromosom. Muka kamu bisa mirip sama ibu dan ayah, itu juga karena kromosom. Mata kamu warna coklat, warna hitam juga karena kromosom. Jadi kromosom itu pembentuk genetik kita.
Ya, seperti itu. Oke, itu salah satu fungsi dari kromosom. Ya, sudah lanjutkan ya. Jadi ini materi genetik yang dibawa oleh orang tua kita. Nah, ini dia. Jadi, di dalam proses interface ini, awalnya sel itu hanya mempunyai 46 kromosom, 46 kromatid. Ya, kromatidnya cuma satu nih. Nah, sekarang di proses interface, itu ada proses di mana ada duplikasi kromatid. Ya, yang tadinya 46 kromatid jadi 92 kromatid yang terdiri dari 46 kromosom. Ya, jadi meskipun dia ini kromatidnya itu sudah ada 2, tetap dihitung satu kromosom, ya, gitu. Ini adalah proses duplikasi yang terjadi di interface. Nah, sekarang kita akan masuk ke stage berikutnya di mitosis. Mitosis stage of division. Ada PMAP, ya. Ini adalah proses mitosisnya PMAP. Ya, ini silakan akronimnya dihafal. PMAP. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Oke, silakan diingat. Prophase, metaphase, anaphase, dan telophase. After interphase, ya, ini proses berikutnya di mitosis stage of division. The first one is prophase, metaphase, anaphase, and the last one telophase. Oke, in prophase, di profase, kita bisa sebut ini itu tahap pro. Pro it mean before, ya. Pro it mean before. Ya, di sini before. Sebentar. Oke, di tahap profase ini di mana kromosom, ya, kromosom yang kita punya di inti sel, kan di inti sel ada kromosom tuh. Oke, di inti sel itu ada kromosom. Ini profase, it mean before. Oke, nah di sini ada, ini apa kira-kira di dalam sel yang seperti ini tuh disebutnya apa? Bulatan ini apa, Ahmad? Membran. Membran. Bukan membran, selain membran dapat dikata Nukleus. nukleus. Nah, ini nukleusnya. Oke, ini nukleus. Oke, si nukleus ini awalnya ada nih di tahap profase atau before. Nah, di before ini sudah mulai pembentukan benang-benang. Ya, benang-benang sudah mulai ada. Kemudian di sini sudah ada 2 apa tadi? Sentrosom atau sentromer, nanti kita lihat ini apa namanya di slide-slide berikutnya. Oke, ini adalah proses awal. Nah, awalnya kita perhatikan ini ya kromosomnya. Oke. Nah, terjadi proses condensing di mana kromosomnya ini itu terjadi penebalan dan duplikasi juga ya. Di sini terjadi penebalan ya, tahap condensing. Oke, setelah tahap condensing itu selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya di metaphase. Metaphase, it's mean middle, ya, middle. Nah, metaphase, you need to remember it's mean middle. Di mana ini, ya, kromosom kita itu berada di tengah. Sekarang, can you see what is the differences in the prophase and in Nukleusnya metaphase? Apa yang hilang? nukleusnya hilang, Zak. Oke, ini siapa yang menjawab? Ah iya, pipi. Oke, HIPI. Oke, betul. Nukleusnya menghilang. Kemudian selain nukleus menghilang, ada lagi nggak perubahan dari tahap prophase and metaphase? Kromosomnya ke tengah. Oke, kromosomnya ke tengah. Betul, Haira. Berikutnya, apalagi selain kromosomnya ke tengah? Dia jadi keikat gitu. Betul, dia sudah terikat dengan DNA. benang. Betul, oke, sudah terikat dengan benang-benangnya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang di tahap anaphase. Ya, oke, di tahap anaphase ini dia mulai berpisah atau we can call in prosesnya itu it's away. It's the beginning of separate ya. Jadi dia mulai terpisah kromosomnya yang tadi itu 1 kromosom 2 kromatid ya.
Jadi satu kromosom, satu kromatid. Ya, mulai terpisah, away, terjadi penarikan ya oleh benang-benang menuju ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian dia memendek. Benang-benang tadi itu namanya benang spindle atau dalam bahasa Inggrisnya just spindles. Ya. Oke, benang-benang ini disebut benang spindle atau dalam bahasa Inggrisnya just spindles. Oke. Nah, ini disebut centriole. Ya, centriole ini ya sebagai sumber dari benang-benang spindle tadi. Oke. Ini proses anafas sampai pemendekan benang spindle. Jadi si kromosomnya ditarik, ya. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, telophase. Di tahap telophase kira-kira apa? Terjadi apa? What is the differences anaphase and telophase? Can you see in the picture? What is the differences? Ada nukleus baru, Ustazah. Betul, terbentuk nukleus baru. Nah, di tahap telophase ini, we can call it's two. Yes, it's the beginning of two. Jadi ini mulai terpisah nantinya. Oke, sekarang kita punya dua sel inti sel. Selnya masih satu, kita punya dua inti sel. Dua-duanya punya 46 kromosom. Kemudian di tahap sitokinesis, oke, bagaimana Desi? Oke, di tahap sitokinesis ini mulai terjadi pemisahan sel, ya. Di tahap sitokinesis ini mulai terjadi pemindahan sel. Yes, selesai. Terbentuklah sel baru yang sama identik persis. Ini adalah the end of mitosis. Okay, stage of mitosis. The first one is interphase, and then prophase. Terus kemudian in late prophase itu mulai benang-benangnya mulai terbentuk. Kemudian di metaphase in the middle, ya kromosomnya mulai berbaris in the middle. Kemudian in anaphase, centriolnya mulai menarik kromosomnya, atau we call it away. Kemudian telophase, in the telophase build a new nucleus, ya. Kemudian in cytokinesis terjadi pembelahan dan terbentuklah sel yang baru. Ada yang bertanyakan dulu di tahap metafase, di tahap mitosis? Itu Zah, apa mereka belahnya itu berapa jam dah atau berapa bulan? Beda-beda tergantung itu di hewan atau di tumbuhan, di bagian sel yang mana. Maksudnya selnya itu sel bagian apa, di kulit kah atau di perut kah, beda-beda. Dari mulai yang 40 menit